Saya riset mulai dengan mencari tahu di dalam Islam itu apa aja, tapi nggak langsung ke Al-Quran. Awalnya saya, salah satu nemu ini buku. Alhamdulillah. Buku The Choice ya. Iya. Karangan almarhum Syekh Hamid Hidayat. Alhamdulillah. Iya. Allah yarham, beliau luar biasa. Allah kasih perjalanan beliau juga kan dalam proses dakwah itu luar biasa juga ya. Istilahnya ya ditolak sana sini dan emang begitu selalu formulanya. Setiap utusan Allah pasti formulanya sama, ditolak sana sini. Gitu sampai akhirnya Allah berikan kemenangan pada waktunya. Dan Masya Allah akhirnya dari buku ini dan satu lagi bukunya Profesor Maurice Bucaille ya. Ini yang Al-Quran Bible Science. Itu saya baca juga dan akhirnya saya bikin komparatif study antara Bible dan Al-Quran. Gitu. Sesuai dengan konsep-konsep yang disampaikan di buku ini gitu ya. Dan akhirnya saya ini kayaknya nggak bisa saya harus buka sumber aslinya. Kira saya nyari Al-Quran. Dan alhamdulillahnya dari situ saya makin penasaran gitu. Kenapa ya? Dan Allah bilang ini kan Al-Quran ini istilahnya penyempurnaan lah ya, versi yang disempurnakan dari kitab-kitabullah sebelumnya, ya kan? Dan ini rasanya bukan sembarangan Allah kasih ayat pertama yang turun ke Rasulullah SAW itu Iqra gitu kan. Dan mulailah saya mengikra Al-Quran dengan metodenya kan bacanya kebalik tuh. Kalau Bible dari sini, Quran dari sini. Saya ikutin. Kalau teman-teman saya kebanyakan yang mualaf, la haula wala quwata illa billah, dia dengan santainya buka langsung ketemu sama Al-Ikhlas. Dari belakang. Iya, jadi kayak dapat jalur cepat gitu. Jalur tol. Iya, langsung gitu kan dikasih. Dan saya baca sesuai dengan runutannya dari Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Loh, kok ini kisahnya mirip ya. Ini sama istilahnya Pentateuch ya kalau gitu ya. Gitu. Ya kan, terus masuk lagi baca loh. Oke, ternyata di sini yang yang termasuk yang dikurban itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak gitu. Tidak tertulis namanya. Tetapi dari urutannya kita bisa tahu siapa gitu ya. Karena setelah insiden tidak jadinya disembelih anak yang tunggal itu, baru ada kabar akan kelahiran anak yang soleh yaitu Ishak. Yang Ishak ditulis namanya. Betul, itu kan yang versi Bible kan gitu kan. Jadi kayak makin mikir lagi gitu. Terus habis itu sambung lagi kan kisah-kisah para nabi yang lain gitu ya. Sampai akhirnya ngelihat loh, iya ya Nabi Lut malah di fitnahnya kok serem amat ya. Jauh ya. Iya kan, horor banget lah masa melakukan incest pada anak sendiri gitu. Kok jahat amat ya. Sementara di sini dikasih tahu ada yang memang kaumnya memfitnah dia gitu. Terus baca lagi kan sampai kisah nabi-nabi itu saya coba ibaratnya saya coba sandingkan gitu. Nabi Daud juga kisahnya mirip gitu kan. Tapi kenapa kok giliran Nabi di sini Salomo dan Sulaiman ini kok mindsetnya yang ini lebih kepada aspek pencapaian dunianya gitu kan. Sementara Allah kasih tuh di surat Al-Baqarahnya ya dijelasin bahwa bukan Nabi Sulaiman yang kafir karena istrinya. Al-Baqarah 102 kalau saya nggak salah. Jadi dijelaskan bahwa yang jin-jin itu yang kafir gitu, ya kan? Dan memang pada masa itu sihir itu sangat aman, bahkan Harut dan Marut itu malaikat yang emang Allah turunkan untuk menguji orang-orang di zaman itu. Gitu. Tapi kan di sini disebutnya kan malah Salomonya playing magic gitu kan. Jadi dan pernah musyrik karena mengikuti istrinya. Ya disebutnya seperti itu, gitu kan. Nah itu kan lagi-lagi sesuatu yang ini another mindset gitu. Terus sampai akhirnya ketemu kisah Nabi Isa. Itu saya ingat di ayat 200-an lah di Al-Baqarah. Saya ikutin terus. Makin seru kan. Masuk ke surat Ali Imran. Loh ini kok kisahnya kisah orang tuanya Bunda Maria gitu kan. Waktu itu masih orang tua Bunda Maria. Terus saya baca lagi. Loh kok ini nyambung ya. Terus saya nyambung lagi kan sampai surat An-Nisa. Itu padahal masih potong-potong ya kayak puzzle kan. Iya. Puzzle. Tapi di situ disebut bahwa
Nabi Isa itu menghidupkan orang mati biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Berarti kan posisinya saya makin kayak ada alarm gitu di kepala tuh kayak ya masa iya Tuhannya kayak gitu ya. Itu akalnya tuh dikasih alarm gitu sama Allah. Cuman lagi-lagi ya karena di sini kan udah di apa ya, udah ya kalau di dogma itu kan pasti kan masuknya ke aspek rasa ya. Kadang-kadang jadi kita nggak berpikir gitu. Masuknya ke alam bawah sadar. Terus udah saya baca lagi sampai ketemu Al-Maidah gimana? Sebelum Al-Maidah ketemu surat An-Nisa dan di situ kan ada kisahnya penyalibannya 157. Dan 158 dan puncaknya 171. Iya. Ya kan, ya ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu, sesungguhnya Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Itu kayak di sambung lagi tuh, dan janganlah kamu bilang Tuhan itu 3 itu pok gitu ditabok gitu ya biar bangun gitu. Saya bilang wah ini this is too much nih. Saya abis nemu data yang restricted gitu ya. Terus saya mikir apa jangan-jangan nih agama ini emang bener ya kalau katanya Karl Marx itu candu ya. Kayaknya ini cuma candu nih, bisa-bisanya aja nih udah gitu. Akhirnya oke, yang penting saya bukan ateis. Saya mengakui keberadaan de causa prima, saya memilih agnostik. Jadi sekitar setahun saya agnostik. Oh sempat agnostik. Tapi sampai Anissa, sampai yang 176 itu kan semua kan dikasih lihat bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran ini emang Allah berikan untuk mukjizat buat alam gitu. Jadi buat seluruh, berarti bukan cuma buat Muslim dong, kan gitu kan? Iya. Tapi lagi-lagi hati itu kan makanya dibilangkan kalau maaf tuh yang diulangkan hatinya, karena kadang-kadang akalnya itu udah ngerti pun kalau hatinya masih keras udah nggak mempan gitu. Izin Allah akhirnya setelah sekian lama saya agnostik, subhanallah itu saya diizinkan Allah untuk mencoba mencerna hal-hal yang menurut saya ini udah areanya udah area yang intangible karena datangnya lewat mimpi gitu. Saya pernah mimpi yang subhanallah, mimpinya itu saya mimpi terbujur kaku dalam keadaan gelap sempit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tiba-tiba ada cahaya yang makin terang dan nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Masya Allah. Allahu Akbar. Saya masih diizinkan bangun dalam kondisi keringat dingin. Ini saya kayak lagi ngebayangin spion ininya ya. Dan itu saya sampai nangis jadi-jadinya. Kan nggak ada yang bisa minta mimpinya jenisnya kayak apa gitu. Dan pada saat itu saya udah agnostik. Saya doa tuh saya kepada pemilik kehidupan. Udah saya gitu aja. Pemilik alam semesta, pemilik kehidupan, engkau yang maha tahu. Saya hambamu. Walaupun saya nggak percaya lagi semua agama. Dulu saya segitu. Itu momen saya untuk berpikir tuh kayak yang selama ini udah dapat data, udah dapat fakta, terus kita cuekin, terus kita dikasih fakta bahasanya ya goib lah ya itu ya, fakta spiritual yang nggak bisa ngeset. Kamu besok mau mimpi indah apa gitu nggak bisa. Nggak bisa order. Iya bisa order gitu. Jadi Kak Tarik setelah baca Quran malah agnostik dulu. Iya. Baru dapat mimpi. Iya. Jadi cuman kalau dipublikasi kebanyakan langsung diloncatin tuh, langsung total dapat mimpi. Padahal saya bukan orang yang tipikal yang saya lebih ke rationalism awalnya gitu ya. Sampai akhirnya ya benar, makanya ayat pertama, ayat kedua ya surat Al-Baqarah itu memang bahasa Jadi emang ini kita buat yang beriman. Saya baca belum beriman juga yang nggak dapat tuh cahaya itu, tapi Allah kasih lagi-lagi, Allah berikan cahaya kepada yang Ia kehendaki. Alhamdulillah dikasih sign, kita jawab. Dan setelah itu saya ketemuin teman saya itu yang sempat cerita tentang posisi Yesus itu adalah Nabi Isa. Saya ketemu, saya bilang, saya mau ada syahadat dong. Hah? Ya bener aja kamu.